Pernahkah kamu merasa bahwa pikiranmu seperti sebuah mesin yang tak pernah berhenti berputar, selalu membawa kita ke masa lalu atau melompat ke masa depan? Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali terjebak dalam aliran pikiran yang tak terkendali, seolah-olah pikiran itu sendiri adalah diri kita. Namun, di balik kerumitan itu, ada sebuah konsep sederhana namun mendalam yang diungkapkan oleh Eckhart Tolle dalam bukunya The Power of Now, bahwa kamu bukanlah pikiranmu. Pikiran hanyalah alat yang bisa kita gunakan, tetapi ketika kita mengidentifikasikan diri sepenuhnya dengan pikiran, kita terperangkap dalam siklus kekhawatiran dan penyesalan yang tiada henti. Dalam bab pertama buku ini, Tolle mengajak kita untuk menyadari bahwa sumber utama penderitaan manusia berasal dari ketidakmampuan untuk hidup di saat ini. Dengan memahami bahwa kita dapat memisahkan diri dari pikiran yang terus berputar, kita membuka pintu menuju kedamaian batin. Tolle tidak hanya menawarkan teori semata, tetapi juga memberi panduan praktis untuk mengamati pikiran tanpa terlibat di dalamnya, memungkinkan kita untuk merasakan ketenangan dan kebebasan sejati di setiap momen kehidupan. 1. Mengidentifikasi pikiran sebagai alat, bukan diri sejati. Seringkali, kita terjebak dalam anggapan bahwa pikiran adalah cerminan dari siapa diri kita. Pikiran-pikiran yang muncul dalam benak terasa sangat nyata dan seolah-olah mendefinisikan identitas kita. Misalnya, ketika kamu merasa gagal atau tidak layak, pikiran negatif tersebut bisa dengan mudah mengambil alih dan meyakinkan bahwa itulah kebenaran tentang dirimu. Namun, menurut Eckhart Tolle, hal ini hanyalah ilusi. Pikiran adalah alat, sebuah mekanisme yang dirancang untuk memecahkan masalah atau merencanakan masa depan, bukan sebagai dasar identitas diri. Penting untuk menyadari bahwa pikiran memiliki tujuan yang berguna. Namun ketika kita mengizinkan pikiran untuk mengendalikan seluruh hidup kita terjebak dalam siklus tanpa akhir. Pikiran-pikiran yang berputar tentang masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan seringkali hanya membawa penderitaan. Disinilah Tolle menawarkan perspektif baru. Kesadaran bahwa kita bisa mengamati pikiran tanpa menjadi terikat pada narasi yang diciptakannya. Dengan melakukan ini, kita mulai menyadari bahwa diri sejati kita jauh lebih besar dari sekadar pikiran yang muncul dan pergi. Proses ini membutuhkan latihan dan kesabaran. Menjadi sadar akan pikiran, tanpa terlibat terlalu dalam, ibarat berdiri di tepi sungai dan menyaksikan air mengalir. Kamu bisa melihat pikiran-pikiran itu datang dan pergi tanpa harus terhanyut oleh arusnya. Dengan memandang pikiran sebagai alat, kamu mulai mendapatkan kendali atas bagaimana menggunakan pikiran tersebut, bukannya membiarkan pikiran mendikte setiap aspek dari dirimu. Ini adalah langkah awal menuju kebebasan dan kedamaian batin yang lebih dalam. 2. Melepaskan diri dari suara di kepala. Di dalam diri setiap orang, ada suara yang terus berbicara. Suara yang mengomentari, menilai, dan bahkan menciptakan cerita tentang segala hal di sekitar kita. Suara ini seringkali begitu kuat sehingga kita cenderung mempercayainya tanpa menyadari bahwa suara tersebut hanyalah pikiran kita yang berusaha mempertahankan kontrol. Menurut Eckhart Tolle, suara di kepala ini adalah manifestasi dari ego, bagian dari diri yang selalu berusaha mempertahankan identitasnya melalui narasi yang tak pernah berhenti. Namun, tantangan terbesar adalah bahwa kita cenderung mengidentifikasi diri dengan suara ini, seolah-olah setiap kata yang diucapkan oleh pikiran adalah kebenaran absolut tentang siapa kita. Tolle mengajak kita untuk menyadari bahwa suara di kepala bukanlah diri sejati kita. Ini hanyalah alat yang digunakan oleh pikiran untuk menciptakan realitas tertentu, seringkali berdasarkan ketakutan, kekhawatiran, atau kenangan masa lalu. Misalnya, suara tersebut mungkin mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, atau bahwa kamu harus khawatir tentang masa depan. Saat kita mulai mengamati suara ini tanpa memberikan perhatian penuh, kita bisa menciptakan jarak antara diri kita yang sejati dan pikiran yang terus-menerus berbicara. Dengan begitu, kita mulai membebaskan diri dari kendali pikiran dan menemukan ketenangan di balik kebisingan mental tersebut. Melepaskan diri dari suara di kepala adalah proses yang memerlukan latihan kesadaran. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengamati pikiran tanpa terlibat dalam narasinya.
seperti menyaksikan awan yang lewat di langit tanpa merasa perlu terlibat dalam pergerakannya. Semakin sering kita melatih kemampuan ini, semakin kita menyadari bahwa kita bisa mengalami momen saat ini dengan lebih penuh, tanpa beban dari cerita-cerita yang diciptakan oleh pikiran. Pada akhirnya, ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kedamaian batin dan kesadaran yang lebih dalam. 3. Kesadaran sebagai jalan menuju kedamaian. Saat kita berhasil memisahkan diri dari suara di kepala, kita mulai memasuki keadaan yang Eckhart Tolle sebut sebagai kesadaran murni. Kesadaran ini adalah esensi sejati dari siapa kita, bukan identitas yang dibangun oleh pikiran, melainkan keadaan hadir sepenuhnya di momen sekarang. Dalam kondisi ini, kita tidak lagi diganggu oleh kekhawatiran atau penyesalan yang seringkali datang dari pikiran. Sebaliknya, kita dapat merasakan kedamaian yang mendalam yang ada di balik setiap situasi kehidupan. Tolle menggambarkan kesadaran ini sebagai kekuatan saat ini, di mana semua penderitaan mental dapat dihentikan. Kesadaran penuh ini tidak berarti kita berhenti berpikir sama sekali, tetapi lebih pada menggunakan pikiran dengan sadar. Bayangkan pikiran sebagai alat yang bisa kita ambil dan letakkan kembali sesuai kebutuhan. Ketika kita memerlukan pikiran untuk menyelesaikan masalah atau merencanakan sesuatu, kita bisa memanfaatkannya dengan fokus dan jelas. Namun, begitu tugas itu selesai, kita bisa kembali ke keadaan kesadaran tanpa beban pikiran yang terus berputar. Inilah inti dari kekuatan saat ini. Berada di momen ini tanpa terseret oleh cerita yang dibawa oleh pikiran. Ketika kesadaran murni ini menjadi bagian dari hidup sehari-hari, kita akan mulai merasakan perbedaan yang signifikan. Hidup menjadi lebih tenang, penuh dengan kehadiran, dan lebih bermakna. Situasi yang sebelumnya menimbulkan stres atau kecemasan akan terlihat berbeda ketika kita melihatnya dari perspektif kesadaran ini. Kita tidak lagi terjebak dalam reaksi otomatis dari pikiran, tetapi bisa merespon setiap momen dengan kesadaran dan kejelasan yang lebih dalam. Dengan demikian, kesadaran menjadi jalan menuju kedamaian sejati yang dapat dirasakan dalam setiap detik hidup kita. 4. Memulai perjalanan menuju kebebasan diri. Memisahkan diri dari dominasi pikiran bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan komitmen. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi budak pikiran. Banyak orang hidup dengan anggapan bahwa pikiran mereka adalah kebenaran absolut, sehingga terperangkap dalam pola pikir yang penuh kekhawatiran, kecemasan, atau penyesalan. Namun, Eckhart Tolle menegaskan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika kita menyadari bahwa kita bisa memilih untuk tidak terlibat dalam drama yang diciptakan oleh pikiran. Perjalanan menuju kebebasan diri dimulai dengan melatih kesadaran terhadap pikiran-pikiran yang muncul. Cobalah untuk mengamati pikiranmu tanpa memberikan reaksi emosional yang berlebihan. Ini bukan berarti menekan pikiran tersebut, melainkan hanya mengamati mereka datang dan pergi seperti awan yang lewat di langit. Saat kita mulai memahami bahwa pikiran hanyalah fenomena yang berlalu, tanpa kekuatan intrinsik kecuali yang kita berikan, kita mulai merasakan rasa ringan dan bebas. Pikiran tidak lagi mendominasi hidup kita, melainkan menjadi sekadar alat yang bisa digunakan dengan bijak. Seiring waktu, latihan ini akan membawa perubahan signifikan dalam cara kita merespons dunia di sekitar kita. Kita tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap situasi yang menantang atau memicu stres, melainkan merespons dengan kesadaran dan ketenangan. Dengan menyadari kekuatan saat ini dan melepaskan diri dari dominasi pikiran, kita mulai hidup dengan lebih bebas, penuh kedamaian, dan terhubung dengan diri sejati yang lebih dalam. Perjalanan menuju kebebasan diri mungkin memakan waktu, namun hasilnya adalah ketenangan batin yang langgeng dan rasa kebahagiaan yang otentik. Dalam perjalanan menuju kebebasan diri, kita diajak untuk memahami bahwa pikiran hanyalah alat yang bisa kita kendalikan, bukan sesuatu yang mendefinisikan siapa kita. Melalui kesadaran penuh, kita dapat melepaskan diri dari suara yang tak henti di kepala dan menemukan kedamaian sejati dalam momen sekarang. Perjalanan ini memang membutuhkan latihan dan ketekunan, tetapi saat kita mampu mengamati pikiran tanpa terperangkap di dalamnya,
kita membuka pintu menuju kehidupan yang lebih tenang, bebas, dan bermakna. Pada akhirnya, kesadaran yang murni bukan hanya membawa kedamaian batin, tetapi juga memungkinkan kita merespons dunia dengan kejernihan dan kebijaksanaan yang lebih mendalam.